mriki akhirnya banyak donga yang ditulis ning gedhe. Ini kira-kira kayu apa, Mas? Kalau di Jawa itu kayu yang istimewa jati. Jadi ya. Sebelah yang saya sebenarnya butuh itu untuk menganalisa ini keperkiraan tahun berapa termasuk yang di makam tadi. Untuk menentukan kira-kira bagaimana dia. Tapi ini jati ya. Jadi ini yang ini bikinan Ki Ageng Amat Mentaram yang luar. Ki Ageng Gambarsari. Yang luar ini. Nah, ini masih posisinya dulu di pondok-pondok, bukan di sini. Di atas. Di atas, di dekat Pak Dukuh. Nah, ini sudah bikinan Kiai Kasan Ngali Kasan Mukmin. Yang baru ini. Yang baru. Terus yang akhirnya dibawa ke bawah. Iya. Oh, gitu. Bawa ke bawah. Terus kalau ini ya masih sudah mengalami beberapa kali perubahan gitu. Karena ini ada bahkan kata orang sini itu ada santri dari Jawa Timur entah dari mana itu diutus sama gurunya untuk mengganti, ini pernah seperti itu. Ujuk-ujuk ke sini bawa alang-alang itu pernah gitu. Untuk bisa apa namanya? Dan konon orang Gambarsari ketika ini ada atap yang bocor itu biasanya nanti ada tengoro, ada seperti macan putih atau apa keluar malam, tapi orang Gambarsari nggak takut dan mereka paham bahwa ini ada alang-alang yang minta diganti karena bocor. Jadi untuk merawat pun ada ada petunjuk bahwa ini harus dirawat dan menurut penuturan orang Gambarsari dulu seperti rasulan atau apa itu kendurinya di sini itu muat orang satu kampung itu dengan tumpeng masing-masing itu ke sini juga logikanya udah nggak muat, tapi sakrono semua akhirnya bisa masuk semua dulu, tapi sekarang sudah tidak dipakai buat kenduri di dalam seperti itu. Jadi sekarang udah agak bergeser dengan peradaban yang sekarang agak berubah. Perkembangan. Kalau tanahnya ini Mas, tanahnya pribadi dari ini ya. Tapi masyarakat ketika mau akses, mau memanfaatkan ini itu sama beliau tidak masalah ya. Ya orang desa itu legowo seperti itu tidak berpengaruh sama sekali. Dan ini memang tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian maupun perkebunan. Jadi Pedukuhan Gambarsari, Kalurahan Jurang-Jero, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Bengkulu. Pedukuhan Gambarsari, Kalurahan Jurang-Jero, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mau ke sini aksesnya apa nek ngarani? Menantang. Kalau penuh perjuangan kalau mau ke sini. Kalau dari alur legenda dan beberapa sumber ini akhirnya saya mencoba menganalisa, menarik benang merah itu kemungkinan pendiri pertama ini kemungkinan Ki Ageng Amat Mentaram itu karena ada embel-embel kata Mataram dan beberapa sumber lain menuturkan hal-hal yang agak mendekati ke situ. Kemungkinan ini seorang pangeran yang hilang, putra Sultan Agung. Nah, dia hidup di era mungkin putra Sultan Agung. Ya, dan pramugarinya bisa dikulik di sejarahnya, kebenaran cerita, karena sejarah kan harus juga ada flashback ya masalah. Karena informasi turun-temurun biasanya gitu, harus dicari turun-temurun. Nah, yang kita dengar sebatas itu menjadi folklore di masyarakat. Maka untuk kebenaran sebuah sejarah tetap harus kita imbangi dengan mencari literatur dan lain sebagainya. Dan mungkin itu yang Mbah Amat Mentaram itu yang dulu di pentok ya, yang di atas. Yang sekarang di sana mungkin ada Mas, ada apa namanya, tinggalan atau petilasan apa yang katakanlah ini dulu dari sana, ada di sana, mungkin sekarang ada petilasannya. Di sebelah baratnya pentok itu ada namanya Watu Sembeyang. Mungkin itu pergeseran kata dari sembahyang. Ya. Di situ ada karena ini struktur batuannya itu agak empuk lah gitu, jadi gampang terkikis air. Itu dulu sebelum terkikis katanya ada jejak tangan untuk sujud gitu ya. Untuk sujud, dengkul dan telapak kaki itu ada. Tapi
tapi ya bentuk itu sudah agak bergeser berpudar karena batu di sini itu batunya lembut. Jadi kena air itu mudah untuk apa namanya, untuk ada perubahan, terkikis. Tapi pengikisannya pun juga lama kan. Komponen yang ada di sini kan apa saja Mas Eko ini dari Masjid Tiban dulu? Tapi ini saya kurang paham ini masih asli atau enggak. Dulu katanya gentong ini walaupun retak itu diisi air itu tidak akan tembus. Tapi sekarang sudah tidak termanfaatkan karena sudah ada apa pipa pipanisasi ini dari sumber yang kebetulan di sini itu sumbernya di atas Dusun Gambarsari, jadi masyarakat itu mengakses air tidak butuh mesin, menggunakan gravitasi gitu. Dan itu dikelola dan itu masih diuri-uri namanya Blumbang Temugiri. Blumbang Temugiri itu ada. Dan itu sebenarnya kalau dimanfaatkan, dieksplorasi untuk menjadi satu destinasi wisata, gandeng karo iki luar biasa. Mungkin nek nutut ya nanti ono, nek nggak nutut ya kapan-kapan pas pulang lagi ya. Di sana kebetulan itu nyabranya barengan Gunung Gambar. Jadi kemungkinan si Sendang Temugiri ini tidak ada rentetannya atau itu zaman yang berbeda sama ini. Itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Bahkan ketika kemarau pun Temugiri ini bisa untuk bercocok tanam sayur-sayuran di bawahnya. Ini kan selain padasan Mas ya, padasan atau tempat wudhu, terus ini ada ompak. Ya, ini ompak lama. Ompak lama ya, yang untuk nyonggo ini nyangga apa? Sokonya ini, ompaknya lengkap ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ompaknya masih ada 4, cuman ini mungkin diberi ompak baru. Ya. Ompak baru yang lebih persegi, awalnya bulat. Terus kalau mungkin dindingnya sepertinya sudah mengalami beberapa pintunya kemungkinan juga masih pintu bawaannya Mas Eko ya. Ini ada sesuatu yang kami sayangkan dan mungkin ini pesan buat siapa saja yang berkunjung ke sini. Ya. Banyak yang percaya doanya akan terkabul ketika berdoa di sini. Tapi banyak masyarakat itu yang berdoa doanya ditulis di sini. Ya. Itu sangat merusak keaslian yang realisme. Jadi kalau berdoa di sini dipersilahkan, tapi tangannya jangan untuk berdoa saja, memohon, bukan untuk menulis. Ya. Di doanya tidak boleh atau janganlah ditulis di dinding-dinding karena akan mengurangi estetika ya, istilahnya. Mengurangi estetika, mengurangi keindahan dari Masjid Tiban ini mestinya. Jadi silahkan untuk bisa ke sini, tapi tetap harus mengkondisikan originalitasnya. Itu pilar galar ya, karena ini wong Jawa gaya. Ini sebenarnya dulu di atas Mas Eko ya, untuk kelengkapan dari materi masjid yang lama tetap dimanfaatkan. Kalau kayunya ini luar biasa. Jadi usia mungkin usia kayu yang sudah begitu lama tapi tetap kokoh. Ya. Mungkin berkah dan barokahnya juga karena di sini tetap untuk aktivitas ibadah. Kalau keseharian atau mungkin di hari-hari sekarang biasa mungkin sudah hampir tidak termanfaatkan ya. Untuk jamaah keseharian juga tidak jarang atau mungkin tidak. Justru orang-orang luar itu banyak yang kesini itu kadang sampai berhari-hari itu meyakini karena ngalap berkah ya, yang namanya tempat ibadah itu. Seperti apapun bagaimanapun kan tetap tempat ibadah. Syukur-syukur Ramadan dipakai gitu ya. Itu sudah jarang Mas Eko ya. Jarang karena sekarang banyak masjid-masjid modern. Harapan panjenengan Mas Eko dengan kedepannya itu harapannya apa sih? Masjid ini pengennya bagaimana atau mungkin biar jadi sesuatu
harapan saya begini, karena ini legenda turun-menurun itu ada pendirinya dan cukup melegenda di masyarakat, dan bahkan orang luar itu banyak yang meyakini sampai ngalap berkah ke sini. Saya berharap ketika ini tergali menjadi sebuah potensi wisata religi dan mungkin diakui bagian dari situs budaya yang perlu dilestarikan, nanti ini akan menjadi destinasi wisata religi yang akhirnya bisa mengangkat pemberdayaan masyarakat di lingkungannya seperti itu. Apalagi kami berharap ini besok bisa menjadi salah satu destinasi wisata religi yang diakui dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus bisa apa ya, berharap, karena ini berharap nominal itu dia punya dana keistimewaan, Mas. Seperti itu. Ketika dana keistimewaan bisa terserap bagi masyarakat, kan bisa bagian dari untuk mengangkat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat itu sendiri. Secara prinsip bahwa keberadaan masjid ini, Masjid Tibani ini mudah-mudahan memberi berkah, tidak hanya bagi masyarakat sekitar, tapi juga lebih luas lagi, tidak hanya di Gambarsari, tapi mungkin di Jeranjuru, juga di Kapanewon Ngawen, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah penyangga pasti. Jadi mungkin nanti seperti itu. Mungkin perlu kita lihat dalamnya. Eksotis suaranya. Alhamdulillah Sobat Cyber, perjalanan yang asik, menarik, ya, tanjakan-tanjakan, tetapi ada sesuatu dan menemukan sesuatu. Jujur ini dulu tempat masa kecil saya, sempat ke sini waktu itu, dan dari tadi kita perjalanan mencoba untuk, akhirnya saya juga menjadi tahu ada makam pendiri dan mungkin yang merenovasi Masjid Tiban ini. Jadi sempat mampir ke atau sempat ke makamnya, terus alhamdulillah juga bisa diberi kesempatan untuk kesini lagi setelah sekian puluh tahun, dan untuk bangunan dan lain sebagainya masih seperti dulu, masih ya, tidak banyak perubahan, cuma satu perubahannya memang banyak tulisan akhirnya yang itu menjadikan kurang asik. Jadi mohon maaf sekali kepada teman-teman yang sempat mampir ke sini, sempat berdoa di sini, sempat memohon. Jadi kalau berdoa dan memohon kepada yang kuasa, terus nggak usah ditulis, karena yang kuasa sudah tahu apa yang dimohon, jadi nggak usah perlu ditulis, sehingga biar ini tetap bagus kondisinya dan lain sebagainya. Dan tadi sudah ketemu dengan salah satu narasumber, mungkin nanti akan ketemu dengan narasumber lainnya dari Mas Eko, dan sedikit banyak tadi juga sudah banyak informasi terkait dengan Masjid Tiban ini. Dan mudah-mudahan ke depan ini tetap lestari, ke depan ini tidak akan mengalami perubahan di bentuknya, tapi perubahan di akses itu harus perubahan di masyarakat, jadi di luar ini harus juga, sehingga nanti menjadi menarik. Mudah-mudahan informasi ini atau mungkin bisa menjadi sebuah, syukur-syukur bisa menjadi sebuah edukasi bagi saya pribadi atau bagi teman-teman, dan mungkin juga bisa nanti memberikan manfaat yang luar biasa bagi
khususnya bagi saya pribadi, tim dari Kampung Cyber jauh-jauh sudah ke sini untuk bisa menginformasikan tentang Masjid Iban ini. Demikian, terima kasih, ketemu lagi di tempat yang berbeda.